Haleluya, haleluya. Jumpa lagi dengan saya, nama saya Tina Sitorus. Hari ini saya akan membahas tentang Bapak Ibu ya. Dia membahas tentang hasil check up-nya ke dokter mengenai babynya itu tersebut, Bapak Ibu. Hasil rongseng lah ya. Kita dengarkan dulu ya Bapak Ibu, seperti apa kesaksiannya itu Bapak Ibu ya. Inilah yang lagi ya Bapak Ibu, saya tangkap. Ini coba ya, seperti ada dua orang yang sedang berbicara. Ini seperti apa ya, walaupun tertutup kamera, mempelai masih lihat sedikit ya. Di sebelah ini, coba perhatikan ya, ini seperti ada dua orang yang berbicara. Ini cowok, ini cewek. Ini mempelai, ini pangeran ilahi. Coba ada dua orang yang berbicara ya Bapak Ibu di sini. Lihat nggak? Ini mempelai Kristus, ini pangeran ilahi lagi berbicara. Coba perhatikan. Jadi saudara-saudara nanti lihatlah channel Ibu itu ya, Bincang Santai Akhir Zaman Bapak Ibu. Judulnya ya. Saudara lihatlah di situ nanti videonya Bapak Ibu ya. Tapi saya lihat Bapak Ibu, hasil rongsengnya ini enggak seperti biasa Bapak Ibu. Saya kan TKW ya. Udah pernah dirongseng Bapak Ibu. Jadi itu warna hitam semuanya Bapak Ibu. Dia mirip film. Kalau saudara seumuran dengan saya masih ingat Bapak Ibu, nanti kalau saudara punya kamera ya, saudara harus beli dulu filmnya. Filmnya itu roll ya kan, warna hitam Bapak Ibu ya. Nanti saudara masukkan ke kamera. Jadi kalau saudara mau melihat ini hasilnya, saudara harus kasih ke cahaya ya, supaya bisa melihat hasil fotonya. Itu adalah kamera zaman dahulu Bapak Ibu. Berbahagialah saudara lahir hari ini ya kan. Nggak ada lagi foto jadul. Jadi saya masih mengalami foto jadul Bapak Ibu. Jadi susah ya. Kita beli dulu filmnya, kita masukkan ke kamera supaya bisa cerek. Zaman sekarang cerek ya kan, tanpa sebuah film. Jadi hasilnya Bapak Ibu itu lucu ya. Ada warna putih Bapak Ibu ya, seperti di foto gitu kan, di foto aku dicuci ya kan. Kalau kurasa kalau pakai warna hitam itu kan, film itu kan nggak nampak mungkin orang manusia ya. Tapi gini Bapak Ibu, kenapa kan saya baca kolom komentar ya kan, nggak ada satupun orang, apalagi wanita Bapak Ibu, nggak ada yang komentar seperti ini. Aduh, saya kan pernah hamil nih, saya kan belum pernah hamil ya kan. Ibarat kan pasti ada lah yang sudah mengalami hamil Bapak Ibu di live channelnya Buffet ya. Nggak ada sedikit satu kalimat, nggak ada yang bertanya seperti ini. Saya aja pernah hamil, tidak ada seperti itu gitu. Hasil rongsengnya Bapak Ibu ya, hasil check up dari dokter ya kan. Jadi hasil check upnya dari dokter ini aneh Bapak Ibu. Ibu V ada di situ, di babynya itu ada Ibu V. Bayangkanlah, imajinasi apa ini Bapak Ibu. Mungkin kenapa followernya Bapak Ibu onggong baik, apapun yang diungkapkan oleh Ibu V, yes, everything yes. Mungkin salah satu ada penyebabnya Bapak Ibu. Yang salah satu ada hipnotis. Ada dua hipnotis Bapak Ibu. Hipnotis positif. Hipnotis positif ini, jadi kan saudaraku, nggak ada yang komen Bapak Ibu.
saya pernah tapi nggak ada pernah seperti itu hasilnya gitu ya. Mau saya searching kalau di YouTube yang anaknya 2, yang anaknya 3, nggak ada seperti itu gitu ya. Jadi nggak ada yang mengomentari kok bisa ya seperti itu ya. Ya itulah mungkin satu Bapak Ibu, mungkin salah satu hipnotis Bapak Ibu ya. Saudara bisa menonton channelnya Ustadz Mas Karyo ya, dia membasmi Ustadz yang abal-abal Bapak Ibu ya, sampai pengikutnya itu ongge-ongge baik gitu, apapun yang dibicarakan ongge-ongge baik padahal udah sesat gitu ya. Jadi ada hipnotis itu ada 2 bagian Bapak Ibu. Yang pertama itu positif ya, seperti uyakuya. Saudara kenal uyakuya kan, dia hipnotiskan orang untuk kebaikan lah ya kan, untuk mengatakan kejujuran seperti itu ya. Dan yang kedua hipnotis kejahatan Bapak Ibu. Hipnotis kejahatan itu seperti dia hipnotis diambil semua hartanya gitu. Jadi makanya saya maklum Bapak Ibu, para followernya Bu Fei ongge-ongge baik ya kan, apapun yang dikatakan Ibu Fei yes, kolom komentar Bapak Ibu ya, ngeri kali kebaca, ngerinya nggak ada satupun yang agak penasaran gitu loh, kok ada gitu seperti itu ya kan. Kalau saya nggak tahu apa ada sini huru ya, apa tahu pernah nggak disimeni semuanya follower Ibu Fei sebagai murid. Kalau muridnya pintar pastilah bertanya, ada feedback nih ya kan. Kalau murid yang agak-agak gimana kan, lembut gimana kan, pastilah diam ya kan. Tapi kalau dia memang bijak pintar ya, muridnya pasti ada feedback Bapak Ibu untuk mengajar, pasti ada pertanyaan gitu dilantarkan Bapak Ibu, kenapa seperti ini, kenapa seperti ini gini kan. Tapi di dalam Ibu Fei itu setiap dia mau membuat channel nggak tahu lah apa dihapus atau nggak tahu lah ya kan. Seorang abdi Allah kok dihapus gitu. Kalau dihapus ya, kalau betul-betul ada yang ini dihapus, nggak mungkin nggak tahan ya. Abdi Allah nggak tahan ocehan orang ya, itu tanda tanya kalau tanda kutip ya. Yesus saja sudah memberikan contoh, tahan dihina gitu kalau memang betul-betul benar ya. Tetapi kalau saudara memang di luar Yesus atau KW ya, bertemu Yesus KW ya kan, bertemu Yesus KW gitu ya kan, atau Yahweh KW ya seperti ini, nggak tahan, nggak kebal dia, berisaimannya kurang kokoh gitu ya kan. Minggu depan saya akan membahas tentang perisai iman Bapak Ibu ya. Sebenarnya saya akan membahas mengenai malaikat dengan manusia supaya orang jangan terjebak di sini ya. Tapi antara 2 itu nanti saya akan bahas. Kita dengarkan dulu lagi Bapak Ibu. Ya. Nah, jadi di sini ada seperti cerita ya, ini mempelai Kristus. Ada pakai seperti topi putih ya, cahaya putih di atasnya. Ini pangeran ilahi lagi berbicara. Jadi pangeran ilahi itu pakai topi Bapak Ibu. Image seperti lagu Peter Pan, kaki di hayalan tingkat tinggi. Lagu Peter Pan Bapak Ibu masih ingat nggak? Halo, lagu-lagu Peter Pan sebaya saya. Saya tahun 88 ya. Tingkat tinggi Bapak Ibu, hayalan tingkat tinggi, imajinasinya luar biasa ya. Yesus itu Bapak Ibu lahir, bayanglah Yesus lahir itu nggak bawa apa-apa Bapak Ibu, nggak bawa emas ya, nggak lahir di tempat kerajaan ya, malahan di kandang domba Bapak Ibu ya, tempat yang hina. Mungkin kalau Tuhan mau ya, kenapa dia nggak langsung seperti Adam dan Hawa dikasih di Taman Eden yang amat cantik ya, nggak susah capek bekerja keras lagi kan,
kan. Yusuf kan tukang kayu kan. Harus tukang kayu capek dapat uang ya kan. Kalau Tuhan mau Bapak Ibu, kenapa nggak misalnya orang tuanya atau si Yusuf ya orang kaya gitu ya kan, supaya lahir di istana yang mewah gitu. Tapi itu rencana Tuhan itu indah banget, ayo. Dia nggak membanggakan dirinya Bapak Ibu ya. Dia nggak membanggakan dirinya. Dia dari bawah. Dia memulai dari bawah. Makanya apapun pergumulanmu, apapun masalahmu Bapak Ibu, Tuhan Yesus sudah rasakan itu. Ya saudara nggak usah mengeluh, jalannya aja hidup saudara, bersyukur, berdoa, semangat ya kan. Karena Yesus sudah dari tahapnya itu Bapak Ibu ya. Dia nggak mau dulu naik, dia nggak mau naik level dulu Bapak Ibu, jadi orang kaya gitu maksudnya ya. Jadi Yesus itu lahir Bapak Ibu bukan di istana, tetapi tempat yang hina. Dia sudah rasakan. Berbahagialah saudara lahir di rumah ya kan. Orang-orang kaya lahir di rumah sakit ya kan. Berbahagialah saudara ya kan. Nah tapi Tuhan sudah memberikan contoh, saya sudah mengalaminya gitu. Tuhan tidak membawa emas ya kan, lahir langsung emas, punya topi topi king of king ya kan. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan Kristus, kita dengarkan dulu apa lagi yang dibicarakannya Ibu ya. Itu yang mempelai lihat saat ini. Lain lagi Bapak Ibu. Kemarin lain lagi dilihat, ini lain lagi. Nah, mempelai ini lagi duduk. Nih, lihat gaunnya kan sangat putih kan? Mempelai ini lagi duduk ini. Di bawah ini seekor apa ini? Anjing ya. Mempelai lagi duduk di bawah seekor anjing. Jadi Bapak Ibu, di perutnya Ibu P itu ada sebuah anjing juga dapat. Jadi aduh. Oh my god. I don't know how to say. Ya kan? Kita dengarkan dulu lagi ya Bapak Ibu. Yang besar ini anjing loh, muka anjing loh ini. Anjing itu setia ya Bapak Ibu. Anjing itu setia. Kalau di lambang roh itu anjing itu juga najis. Tetapi anjing itu memiliki sifat kesetiaan yang luar biasa. Nah ini jadi tempat duduknya mempelai ini Bapak Ibu ya. Ini anjing bos. Jadi Bapak Ibu kalau di Alkitab itu Bapak Ibu, Yesus pernah ngomong, anjingkah saya ini sehingga kamu membawa tombak waktu Yesus ditangkap Bapak Ibu di Getsemani ya kan? Tapi nggak pernah Yesus pakai peribahasa mengenai anjing kesetiaan ya. Tapi Yesus pakai peribahasa seperti merpati. Saudara harus mencontoh seperti merpati yang bisa terbang semakin jauh, semakin ke atas terbang. Kenapa seperti Raja Wali Bapak Ibu Saudara? Kalau sudah naik ke atas, saudara bisa merasakan wah. Bayangkan dari ketinggian, saudara bisa melewatinya Bapak Ibu, saudara bisa jadi pemenang. Amin. Licik seperti ular, maksudnya licik seperti ular, jangan saudara menjadi berbuat jahat Bapak Ibu ya. Maksudnya saudara harus pintar-pintar Bapak Ibu ya, membedakan yang mana lebih baik buat saudara. Jadi nggak ada peribahasa tentang anjing untuk kebaikan Bapak Ibu, atau anjing untuk ya setia ya di Alkitab. Kalau saudara baca Amsal ya, kitab-kitab Hikmat ya, di situ kalau Mazmur, Yesus selalu bilang ya seperti Raja Wali gitu ya kan, terbang tinggi. Atau nyanyi dulu kita, nyanyi dulu ya. Ya ada ya lagunya itu Bapak Ibu ya. Kita dengarkan dulu lagi Bapak Ibu, nanti kalau kita nyanyi nanti bisa sampai apa nanti.
besar ini, coba lihat muka anjing. Ini mata anjing ini. Mata mulutnya anjing ini mata. Diduduki sama mempelai. Coba, ini mempelai ini lagi ngomong dengan panggilan ilahi. Nih kan dua, jelas ya? Atau mungkin mata yang lain membaca yang lain, mempelai juga itu masing-masing kita ya. Itu tangkapannya mempelai saat ini. Sudah ya, foto berikutnya. Ini foto ini dibilang, makanya di foto ini ambil berapa dimensi dalam perut rahim. Di foto ya Bapak Ibu supaya jelas. Tetapi rahim mempelai ini bersih, tidak ada sakit penyakit apapun. Ya puji Tuhan, bersyukur mempelai. Ya, dulunya ada kista, tetapi sekarang tidak ada, bersih sekali ya Bapak Ibu. Sampai alat itu masuk di dalam rahim. Alat itu dari vagina itu masuk dalam rahim itu disenter semua Bapak Ibu, di foto. Tidak ada, bersih ya Bapak Ibu, puji Tuhan. Bersih, tidak ada sakit penyakit, tidak ada apapun. Bersih, rahim mempelai bersih, semuanya bersih, tidak ada sakit penyakit. Puji Tuhan, haleluya. Nah ini Bapak Ibu, ini seorang wajah bayi yang sangat tampan. Dia melihat ke bawah. Coba perhatikan. Itu di mata mempelai ya, tidak tahu kalau di mata yang lain. Ini yang mempelai tangkap wajah tampan seorang bayi. Ini wajahnya ya, sangat tampan. Dia melihat ke bawah. Ya, sepertinya dia seperti pakai topi raja ya. Topi dari emas itu ya. Topi dari raja. Dia Maaf kata Bapak Ibu, maaf kata ya. Ini sepertinya ibu ini berjumpa dengan malaikat yang dijatuhkan Allah itu Bapak Ibu. Saudara tahu siapa malaikat yang dijatuhkan Allah? Ya, roh jahat, bego. Kalau orang Batak, bego. Ya, roh jahat Bapak Ibu ya. Saya nggak tahu orang Manado ngomong apa itu bego ya, hantu gitu. Mungkin kurasa ibu ini berjumpa dengan mereka Bapak Ibu, karena kalau roh jahat, kalau saudara bertemu dengan si Lucifer Bapak Ibu ya, saudara jadi ratunya Bapak Ibu ya kan. Karena di YouTube Bapak Ibu ada kesaksian ratunya si Lucifer Bapak Ibu ya. Jadi kalau saudara berjumpa dengan si Lucifer itu kan dia sombong Bapak Ibu. Dari dulu itu adalah bapak paling sombong Bapak Ibu ya. Ia selalu sombongkan dirinya Bapak Ibu. Jadi babynya Ibu P itu memiliki mahkota dari emas ya kan. Ya luar biasa ya. Ya kan, puji Tuhan Yesus saya nggak seperti itu ditulis di Alkitab ya. Kalau nggak udah lari banget ya Bapak Ibu. Tapi tolong pasti nanti follower Ibu P ini pasti menghina saya juga ya. Padahal saya udah terangkan nih yang supaya mereka bisa membedakan Bapak Ibu ya. Itulah kita sebagai penginjil yang benar pasti akan menerima hinahan Bapak Ibu ya. Ya kan? Haleluya. Kita dengar lakan dulu ya Bapak Ibu. Masih panjang lagi. Nih, bayi laki-laki ya. Ini laki-laki nih. Nih matanya, hidungnya nih sangat jelas kan? Nih. Nih, bayi ini seperti ada di awan-awan. Di apa ya? Nih. Seperti ada di bulatan bumi ya. Padahal ini rahimnya mempelai ya. Nah, seperti itu. Bayi itu melihat ke arah samping begini ya, kayak melihat dengan rasa kasihan. Muka bayi itu ada rasa kasihan. Ya, sudah jelas. Mempelai tidak paksa, ini penglihatan mempelai, ini pendapatnya mempelai. Kalau ada pendapat-pendapat yang lain silakan berpendapat. Kita kan masing-masing punya pendapat masing-masing, punya mata masing-masing untuk melihat, silakan. Kalau ada yang berbeda dengan penglihatan mempelai kan juga tidak paksa. Ini kan pendapat mempelai, penglihatan mempelai. Ya, kalau ada yang
memiliki penglihatan yang lain, mata yang lain, ya silakan. Itu kebebasan, hak untuk berbicara, hak untuk ngomong. Ya, masing-masing diri kita itu kan kita kan mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan semuanya, ya dengan jujur. Nah ini, ya, karena tato tulisan ini mempelai cari celah supaya bisa melihat di kamera. Ya tertutup tulisan jadi. Nah ini apa yang Anda lihat di sini ya Bapak Ibu. Seperti sebuah kapal. Ya seperti sebuah kapal sedang berlabuh di lautan. Ini ujungnya kapal. Ini kapal sedang berlabuh di laut. Jadi Ibu, di perutnya maaf di perutnya Ibu P, Bapak Ibu, banyak kali Bapak Ibu penglihatannya ya kan. Tadi ada Ibu P ada di situ ya kan. Ada raja ya kan. Ada tadi ada Ibu V, ada seorang raja baby ya kan, yang pakai topi ya kan, pakai mahkota dari emas, ada anjing ya kan, sekarang ada kapal Bapak Ibu. Aduh, apalagi kita dengarkan dulu. Ini hanya dari sisi kapalnya ya. Kapal sedang berlabuh di lautan. Ini matanya mempelai. Iya, Mempelai Ma. tidak paksa. Ini hanya pendapat mempelai. Mata mempelai melihat segala sesuatu dari mata lain. Nah ini mempelai lihat seperti sebuah kapal, tapi tidak tahu ya. Ya kalau di mata mempelai ini berubah lagi ya dalam pandangan mempelai. Ini seperti awan-awan, seperti sungai di bawah. Ini Tuhan datang di atas-atas. Ya, Tuhan datang di atas awan-awan ini. Ini mata mempelai ini Bapak Ibu rubah-rubah mempelai pemata ini. Ya, ini mempelai lihat ini, cahaya putih ini sangat terang sekali. Di sini ini ya. Ya, Tuhan Yesus seperti datang dari awan-awan. Nah, ini aneh kan? Ini di bawah ini seperti sungai. Jadi Tuhan Yesus pun ada di situ juga Bapak Ibu. Ya di awan-awan. Jadi di sana ada sungai, ada kapal, ada Tuhan Yesus Kristus di awan-awan bermain. Wah. Lupa, sebenarnya lebih panjang lagi Bapak Ibu. Ya nggak usah kita lebih panjang lagi, ribet nanti sadar pusing dengar-dengarnya. Jadi hasil ronsanya Ibu P, Bapak Ibu, ada Ibu V ada di dalam perutnya Bapak Ibu ya. Ada Ibu V, ada baby sama mempelai itu, baby atau Yesus itu atau baby lah ya kan. Baby memakai topi, pakai mahkota dari emas ya kan. Ada anjing ya kan. Ini ada lautan, ada kapal, ada Yesus di awan-awan. Wah, sempendang Bapak Ibu ya. Haleluya. Saya seperti kata Ibu tadi kan, itu penglihatannya ya kan. Jadi seperti kata Ibu Pei, itu penglihatannya. Bisa komen katanya kan. Saya tak perlu komen tentang isi hasil check up dari dokternya, itu tak perlu Bapak Ibu ya. Saya hanya mengatakannya, ya semoga Ibu P janganlah bermimpi terlalu tinggi ya. Kalau rendahlah Bapak Ibu. Kalau saudara-saudara pengikut Yesus, saudara harus merendahkan diri supaya Tuhanlah yang meninggikan Bapak Ibu. Ya kan? Merendah dirilah ya kan, rendahkanlah dirimu, Tuhanlah yang meninggikan, jangan terlalu naik di atas ya kan, nanti kalau jatuh bisa gini ya kan. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan Kristus ya, hidup ini hanya sementara Bapak Ibu ya. Apalagi saudara wanita
pergunakanlah tubuh saudara itu untuk memberitakan kebenaran Bapak Ibu ya, supaya kita mendapatkan mahkota Bapak Ibu ya. Seperti lagu ini, seperti wanita mengurapimu, demikian jiwaku. Gitar saya kan saya kasih sama kakak saya kan, dia datang ke sini, bagilah gitarmu. Jadi gitar tadi bawa Bayu. Jadi nggak ada gitar di sini. Nantilah saya beli lagi Bayu, supaya kita bermain gitar dulu ya kan. Supaya kita nyanyikan pujian-pujian ya, supaya enggak ngantuk ya kan. Jadi biarlah kita Bapak Ibu benar-benar, biarlah kita dipakai Tuhan, itu luar biasa Bapak Ibu, maksudnya memberitakan yang benar Bapak Ibu ya. Gak usah terlalu tinggi setelannya ya kan, hayalannya itu terlalu tinggi, gak usah Bapak Ibu. Tapi saya tetap melihat hasilnya nanti saat melahirkan, siapa sebenarnya yang keluar ya. Apakah sang juru selamat apa Bapak Ibu ya, apakah betul-betul memang Yesus kedua ya kan. Kalau Yesus lahir kedua kali saya nggak tahu lagi Bapak Ibu ya kan. Apa yang terjadi nanti ya. Ibu Pi mengatakan anak saya lahir ini Yesus kedua ya kan. Saya nggak tahu apa followernya yang dipercaya, saya nggak tahu lah ya kan. Tapi saya menyarankan kepada followernya ya, banyak-banyaklah berdoa ya kan, banyak-banyaklah berdoa supaya saudara tidak terperangkap dengan hal-hal yang aneh-aneh Bapak Ibu ya, hal jalan yang baru gitu. Bahwa Yesus itu tidak perlu lahir kedua kali Bapak Ibu ya, cukup sekali ya, cukup sekali Yesus lahir dan Yesus mati dan Yesus bangkit, cukup hanya sekali Bapak Ibu untuk menebus dosa manusia, tidak perlu berkali-kali atau apalagi 2 kali ya, sudah cukup Bapak Ibu ya. Jadi kalau saudara, contoh kalau saudara melakukan dosa Bapak Ibu, kalau saudara memang betul-betul mengatakan forgive me Lord, udah cukup Bapak Ibu, nggak perlu. Kalau saudara ada bisikan, itu iblis Bapak Ibu, Tuhan itu nggak memaafkan kamu, itu adalah bisikan iblis Bapak Ibu. Jadi cukup hanya sekali kalau saudara mengatakan keluar dari mulut saudara, Lord forgive me, udah, Tuhan sudah hapus ya, Tuhan sudah hapus Bapak Ibu ya. Kenapa saya bilang seperti itu Ibu? Terbukti Bapak Ibu, terbukti waktu Yesus disalib, di kanannya Yesus Bapak Ibu, itu orang berdosa Bapak Ibu, bukan orang Israel, keturunan orang Yahudi yang tahu firman Tuhan. Dia di luar orang Israel, jadi dia nggak tahu sama sekali apa-apa Bapak Ibu tentang firman Tuhan, tentang apa dia nggak tahu. Dia bandel lah, taunya kejahatan lah dilakukan mereka ini. Tapi saat dia mengatakan satu kalimat Bapak Ibu, ingatlah kan aku kalau kamu datang sebagai raja ya kan. Itu sekali diucapkan Bapak Ibu, nggak berkali-kali, cukup hanya sekali, ingatlah akan aku. Apa kata Yesus? Hari ini engkau sudah bersama saya di Firdaus. Wah, luar biasa Bapak Ibu ya kan. Ini tak perlu lagi Yesus lahir kedua kali Bapak Ibu ya kan. Ini sudah agak menyimpang banyak Bapak Ibu, bukan sedikit lagi menyimpang, tapi sudah banyak menyimpang Bapak Ibu ya. Itulah doa saya Bapak Ibu, saya selalu membawakan doa supaya follower Ibu Fei dan Ibu Fei juga tahu kebenaran, biarlah Roh Kudus yang memberikan kebenaran kepada mereka Bapak Ibu. Tidak cukup dengan saya kritisi ya, tetapi tetap saya bawakan ke doa Bapak Ibu, karena menerima kebenaran itu ada proses Bapak Ibu, ada waktu yang tepat Bapak Ibu. Jadi kita tetap mendoakan mereka, karena doalah satu cara untuk bisa menang, untuk menangkap jiwa-jiwa itu adalah doa Bapak Ibu. Apalagi 2 peperangannya, perlu itu Bapak Ibu.
Jadi doa saya tetap buat channelnya Ibu Faye dan followernya, biarlah Roh Kudus turun ke atas mereka supaya mereka menerima kebenaran. Sampai di sini pembahasan saya. Semoga Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya.